Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih, al-mudillu liman yasha'u bi'adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pencinta ilmu yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Satu pasal yang menerangkan tentang tahrimu surbil khamr. Diharamkannya atau larangan meminum minuman keras. Ya. Nanti kita akan lihat tahapan-tahapan hukum yang diturunkan Allah terhadap khamar itu bagaimana. Lalu kemudian madaratnya bagaimana, ancamannya bagaimana, dan siapa-siapa yang terkena laknat dan juga azab dari Allah itu siapa, nanti kita akan bahas, saudara ya. Jadi ini bagian daripada pemahaman dan pengetahuan kita tentang itu. Jadi jangan sampai kita hanya mendengar Quran dan hadis berkata haram, tapi di mana sisi haramnya? Lalu bagaimana sabab musabab keharamannya gitu ya. Nah, di kajian ini kita akan angkat itu. Jadi supaya kita paham, oh ternyata sisi keharamannya ada di sini. Oh ternyata sababnya ini, begitu ya. Nah, ini kita akan kaji malam ini tentang masalah diharamkannya atau dilarangnya meminum dengan minuman keras yang disebut dengan khamar, gitu ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kenapa khamar atau yang disebut dengan minuman keras itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini dalam proses pengharamannya itu ada tahapan, saudara ya. Ada tahapan. Jadi saya akan bicara tahapannya dulu ya, biar paham saudara-saudara sekalian. Pada masa Islam itu hadir ya, di bawah Rasulullah SAW, kebiasaan masyarakat jahiliyah itu memang meminum minuman khamar. Jadi kebiasaan mereka seperti itu. Termasuk Umar ibn Khattab, sebelum beliau Islam, beliau gemar di dalam meminum khamar, saudara ya. Beliau gemar di dalam meminum khamar. Terlebih beliau juga kan disebut apa? Sebagai singanya padang pasir ya. Yang sebelum Islam gagah berani menentang Islam. Tapi ketika dia masuk Islam juga termasuk gagah berani membela Islam. Itu Umar. Ya. Nah, jadi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan latar belakang yang sama-sama dimaklumi ya, bahwa kota suci Mekah atau kota Mekah ketika itu ya, Bakkah, itu masyarakatnya itu masyarakat yang keras ya, memiliki jiwa yang keras, watak yang keras gitu. Maka diturunkannya Rasulullah di situ diutus ya. Nah, ketika Islam di bawah Rasulullah, ini pun punya tahapan ya. Tahapannya enggak sekaligus, saudara. Dalam hal ini ketika Allah mengharamkan sesuatu misalnya ya, tidak langsung memponis bahwa sesuatu yang diturunkan ini adalah haram bagi mereka ya. Mungkin kalau seperti itu daya jual Islam tuh kurang gigit, saudara ya. Bisa jadi ditinggal kabur itu. Itu dalam bahasa dakwah kan ada tahapan-tahapan ya. Ternyata bentuk pengharamannya juga punya tahapan gitu. Jadi khamar itu diharamkan Allah tuh punya tahapan, saudara ya. Nanti saya akan bahas nih. Nah, ini tahapan-tahapan pertama, saudara, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengharamkan tentang khamar, itu Allah menunjukkan kepada masyarakat jahiliyah ya, pertama itu ada 4 tahapan ya. Ada 4 tahapan di mana
khamar itu diharamkan gitu. Ada 4 tahapan. Jadi tahapannya itu pertama apa, kedua apa, sampai pada keempat itu apa. Ya. Karena lihat dari latar belakang masyarakat jahiliyah yang memang sukanya mabuk-mabukan. Bahkan di satu sisi juga memberikan manfaat di dalam khamar itu sendiri ya. Nah, kita lihat ya. Tahapan pertama Allah Subhanahu wa taala bahwa khamar yang dimaksud minuman keras itu ya, khamar yang diambil dari buah-buahan seperti buah anggur dan buah kurma pada saat itu tahapan pertama itu dibolehkan sudah. Tahapan pertama ini karena dalam unsur dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya dibolehkan khamar itu karena khamar merupakan satu bentuk pekerjaan masyarakat jahiliyah yang saat itu ya, masyarakat jahiliyah. Coba lihat surah An-Nahl ayat 67. Dalam surah An-Nahl turun ayat ini yang membolehkan khamar itu bagi masyarakat jahiliyah. Nah, ini tahapan pertama ya. Tolong catat nih, tahapan pertama. Ketika Allah berfirman, wa qala ta'ala wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana inna fi dzalika la'ayatan liqaumi ya'qilun. Nah, itu surah An-Nahl ayat 67. Coba lihat nih bahasa Allah luar biasa nih yang perlu kita renungi ya. Ya, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi, dan di antara buah-buahan dari buah kurma, an-nakhil. Nakhili itu buah kurma. Wal a'nabi, dan buah anggur. Tattakhiduna minhu saqara. Kamu buat minuman yang memabukkan dari buah itu. Jadi dari buah kurma dan buah anggur kamu buat minuman yang memabukkan. Ya, minuman yang memabukkan itu sebagai mata pencarian kamu, sebagai ladang kamu, pekerjaan kamu pada saat itu. Ya, kamu buat minuman di situ, minuman yang memabukkan. Dan di satu sisi juga, buah kurma dan anggur itu juga warizqan hasanan. Membawa rizki yang baik bagi kalian. Jadi ada yang dibuat minuman, ada yang dijadikan rizki buat dagang begitu, dari buahnya dan seterusnya. Sehingga menjadi penghidupan masyarakat jahiliyah kita ketika itu. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu la ayatan liqaumi ya'qilun. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi kaum yang berakal atau yang berfikir. Nah, ini dengan kalimat yaqilun, sesungguhnya manusia itu harusnya paham. Jadi buah kurma dan anggur yang seyogyanya itu diambil manfaatnya, bukan dijadikan madarat gitu. Kalau orang berakal. Ini bahasa Allah nih. Jadi kalau Allah menutup dengan kata la ayatil liqaumi yaqilun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal dan berfikir. Jadi kalau orang yang berakal yang berfikir nggak mau buah kurma dan anggur itu dijadikan minuman yang memabukkan, justru orang yang berakal dan berfikir itu adalah buah anggur dan kurma itu justru dijadikan sebagai rezeki yang baik bagi dia dari Allah, sehingga dia jual belikan misalnya. Dia tidak salah gunakan kalau dia berpikir, dia berakal. Tapi lagi-lagi saat itu khamar itu dibolehkan. Saat itu saudara, saat itu ya. Karena masyarakat jahiliyah itu memang doyannya itu. Ini tahapan pertama saudara. Kemudian ketika manusia sudah banyak yang mereka jadikan pencarian ya, buah kurma dan anggur itu dijadikan bahan minuman keras dan juga sebagai bahan dagangan mereka, ya terus bertahap. Pada tahap yang kedua turunlah ayat untuk menjauhkan diri dari khamar, ya, untuk menjauhkan diri dari khamar, karena khamar itu banyak madaratnya, artinya madaratnya lebih besar daripada maslahatnya atau manfaatnya. Ini ayat berikutnya. Ya, surah berikutnya turun ya tentang sesuatu yang disebutkan Allah bagi masyarakat ketika itu untuk menjauhkan diri dari khamar, karena khamar itu madaratnya lebih besar daripada manfaatnya.
Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Saudara ya. Ayat 219. Ini ayat untuk menjauhkan diri. Menjauhkan diri aja dulu. Menjauhkan diri. Ini hukum untuk menjauhkan diri. Pertama dibolehkan, kemudian jauhkan olehmu. Khamar itu. Suruh jauhin. Surah Al-Baqarah 219. Apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Itu surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman keras, minuman yang memabukkan itu, tentang khamar wal maisir dan juga judi. Ya, perjudian memang itu juga pekerjaan masyarakat jahiliyah. Ketika mereka bertanya tentang khamar dan judi kepadamu Muhammad, kul, katakan fihima ismun kabir. Di dalam keduanya atau pada keduanya, pada khamar dan judi itu ismun kabir, adalah dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga ada beberapa kemanfaatan bagi manusia. Di dua itu, khamar dan judi itu ada dua kemanfaatan, beberapa kemanfaatan bagi manusia, kata Allah. Ini kan Allah masih mentolerir, saudara nih, ya, masih mentolerir. Wa ismuhuma akbar. Namun lagi-lagi dosa keduanya itu lebih besar min naf'ihima, daripada kemanfaatannya. Kalau orang berpikir kira-kira milihnya manfaat atau madarat. Nah. Jadi dosanya lebih besar, saudara, daripada manfaat tadi itu, manfaat yang disebut khamar dan judi. Nah sekarang pertanyaan saya, manfaat khamar dan judi itu apa? Nah, ini ditafsirkan oleh banyak beberapa mufassir Quran. Salah satunya saya kutip di dalam kitab tafsirnya Al-Imam Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam tafsir As-Sa'di itu dijelaskan bahwa yang dimaksud kemanfaatan daripada khamar dan judi itu di dalam sisi keduniaannya, saudara ya. Kemanfaatannya dalam sisi keduniaan, bukan dalam akhirat ya. Menurut beliau, pada saat itu masyarakat jahiliyah ya, yang dikatakan khamar, di sisi manfaat dia bisa jual. Dia bisa ngejual dan menguntungkan dia. Nah, itu manfaat dunia, saudara ya. Manfaat dunia. Itu yang dimaksud. Ada kemanfaatan untuk mencari kehidupan mereka. Dia menjual minuman khamar itu. Ya. Yang kedua, masalah judi. Judi itu juga ada kemanfaatan dalam hal dunia. Dalam hal dunia sekali lagi, ketika orang yang berjudi itu menang. Tapi lagi-lagi, semua itu bullshit semua. Artinya tidak memberikan manfaat yang khusus di akhirat. Semua hanya dunia saja. Yang itu dikatakan oleh Allah bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu dalam sisi keduniaan, bukan manfaat dalam sisi dunia, bukan akhirat, saudara. Dalam hal ini, tahapan ayat ini menunjukkan masih dalam, apa ya istilahnya, kalau tadi kan hukum boleh, ini agak sedikit jauhin dulu, jauhin. Ya, jauhin. Khamar sama judi itu jauhin. Artinya satu ketika ada orang yang masih mau melakukan, Allah masih tolerir. Karena memang kebiasaan dia masih begitu. Kebiasaan orang-orang jahiliyah masih banyak yang pada berjudi dan minum khamar. Ini ayat yang kedua. Tahapan kedua turun menegaskan bahwa madarat khamar dan judi itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Dosanya lebih besar. Jadi memberikan penegasan kepada orang-orang jahiliyah ketika itu. Makanya dalam ayat ini, saudara, Sayyidina Umar mendengar ayat ini langsung, saya berhenti dari khamar. Saya berhenti dari khamar. Langsung tuh dia putuskan. Umar bin Khattab. Ya, karena dosanya lebih besar. Saya berhenti, kata Umar. Masya Allah. Saudara, ketika manusia diturunkan tahapan yang kedua ini masih dalam batas tolerir, karena untuk menjauhkan saja, maka turun ayat berikutnya. Surah berikutnya turun, ini menjelaskan tentang hukum khamar dan judi itu, yaitu tentang melarang manusia
meminum khamar atau mendekati khamar pada satu waktu dan di waktu yang lain masih dibolehkan. Pada satu waktu dibolehkan, satu waktu yang lain dilarang. Satu waktu dilarang, satu waktu dibolehkan. Oh begitu? Lihat ayatnya. Lihat ayatnya sudah. Ya. Ini jangan bicara sekarang, saya bilangnya boleh nih Kiai. Jangan bicara sekarang. Ini saya lagi bicara tentang tahapan hukum, ya. Tahapan hukum biar antum paham nih, jangan salah pikiran ya. Nah, ini bicaranya tahapan hukum pada zaman itu, ketika itu turunnya Quran. Nah, ayat ketiga ini ya, tahapan ketiga melarang manusia mendekati khamar pada satu waktu ya, dan dibolehkan untuk mendekati pada satu waktu gitu ya. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat 43. Nah, bukan surah An-Nisa ayat 43. Di situ apa? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Hai orang-orang beriman, jangan kau dekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya kalau kamu sadar, kalau kamu udah selesai mabuk, udah nggak ada, hilang akalmu, ayo boleh dekati sholat. Di satu sisi Allah melarang dekati sholat. Dalam hal ini khamar jangan didekati. Karena kamu akan kacau pikiran. Kamu sholat nggak boleh. Ya, hingga benar-benar kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Selesai daripada mabuk kamu itu, udah beres mabuk kamu, sholat. Ini hukum, Pak. Ya. Ternyata, saudara, disinilah kecerdasan akal manusia. Ya, begitu melihat tahapan-tahapan mulianya Allah mendatangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat-ayat sucinya yang tidak memponis sekaligus tentang hukum haramnya, tapi ada beberapa tahapan agar manusia itu berpikir bagaimana Allah sesungguhnya memiliki sifat yang amat sangat sayang kepada manusia. Nah, begitu pada tahap yang keempat baru diponis sama Allah. Dan tahap yang keempat inilah yang sesungguhnya sampai saat ini yang kita gunakan. Tahap yang keempat ini, jangan bicara tahap pertama, kedua, ketiga. Tapi tahap yang keempat inilah yang sesungguhnya kita gunakan sampai saat ini. Sehingga tidak ada lagi hukum-hukum yang mengatakan bolehnya. Tapi tahap yang keempat dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, dan ketika masyarakat Muslim jahiliyah yang saat itu udah benar-benar mengerti tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tahapan yang keempat ini larangan tegas diharamkannya khamar dan judi atau yang sejenisnya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Itu ayat 90-nya. Disebutkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya minuman keras itu dan judi itu, wal ansobu, dan berkorban atau menyembelih hewan untuk berhala-berhala, wal azlam, dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsum, adalah satu perbuatan keji min amali syaitan, yang termasuk perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhkan oleh kalian, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, saudara. Ini tahapan keempat, hukum haramnya, saudara. Hukum haramnya. Dan tahapan keempat inilah yang menjadi hukum sekarang ini, saudara. Jadi dengan cara apapun dilarang, diharam.
diharamkan. Jadi kita jangan balik kepada hukum awal tadi itu. Ya, ini ayat inilah yang menjelaskan haramnya, dan itu ketegasan Allah menurunkan tahapan haram terhadap khamar dan judi itu. Ya, ayat 91-nya Saudara, 91-nya itu tentang tipu muslihat setan Saudara kepada kita dari minuman khamar dan judi itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 91-nya, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati fahal antum muntahun. Nah, itu surah Al-Maidah ayat 91-nya yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, dengan sabab khamar, minuman keras dan judi itu, innama yuridu syaitan, sesungguhnya atau bahwasanya setan itu menginginkan, ya, setan itu menginginkan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, supaya kamu itu menimbulkan di antara kamu akan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Dengan sabab khamar dan judi itu, biar kamu pada bermusuhan dan benci di antara kalian semua. Setan kerjaannya Saudara, coba lihat. Orang mabuk pada ribut nggak? Ribut. Orang mabuk kemudian apa yang dia lakukan? Semuanya jadi madarat. Ya, atau lagi judi. Orang kalah judi ribut nggak? Ribut. Habis nggak kira-kira? Kalanya habis. Itu udah tanda Saudara. Tipu muslihat setan semua itu. Tipu muslihat setan. Maka itu jelas bahwa khamar dan judi itu haram sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Nggak bisa ditolerir lagi Saudara. Nggak bisa ditolerir lagi. Haram hukumnya. Ya, jadi setan itu memang selalu ingin menimbulkan kegaduhan-kegaduhan Saudara. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك حتى